Shalom semuanya, perkenalkan saya Daniel Pratama Wibisono dengan NIM 111231195, mahasiswa Universitas Dia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Kristen. Definisi filsafat. Definisi filsafat agama Kristen adalah penggunaan pemikiran mendalam, refleksi kritis, dan analisis sistematis terhadap prinsip-prinsip iman Kristen untuk memahami, merancang, dan mengarahkan proses pendidikan. Pertanyaan dasar dalam membentuk suatu filsafat adalah apa yang nyata, dalam kata lain metafisika, mengacu pada pertanyaan tentang keberadaan dan hakikat realitas berdasarkan pandangan iman Kristen. Dalam filsafat agama Kristen, metafisika membantu menjawab apa yang benar-benar nyata dengan memahami realitas fisik, spiritual, dan ilahi dari perspektif Alkitab dan tradisi teologi Kristen. Yang kedua, apa yang benar, dalam kata lain epistemologi, adalah pertanyaan tentang hakikat kebenaran dan bagaimana manusia dapat mengetahui berdasarkan iman dan wahyu Allah. Dalam filsafat agama Kristen, epistemologi berfokus pada asal-usul, sifat, dan pengukuran kebenaran, dengan Allah sebagai sumber kebenaran tertinggi. Yang ketiga adalah apa yang berharga atau aksiologi, adalah pertanyaan yang membahas tentang nilai-nilai yang penting, baik dalam hal moralitas, etika, maupun estetika, dari sudut pandang iman Kristen. Aksiologi Kristen memberi panduan tentang apa yang dianggap bernilai berdasarkan wahyu Allah dan prinsip-prinsip Alkitab. Definisi pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab dan iman Kristen dengan tujuan untuk membentuk karakter, pemikiran, dan perilaku peserta didik agar mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka. Kristus sebagai inti pendidikan Kristen dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu bermaksud dengan metafora yang menggambarkan bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab memberi panduan, arahan, dan penerangan dalam hidup manusia, terutama dalam perjalanan rohani dan moral. Firman Tuhan sebagai sumber arahan, pelita bagi kakiku. Seperti pelita yang menerangi jalan di kegelapan malam, firman Tuhan membantu manusia melihat langkah-langkah yang harus diambil dalam kehidupan. Ini menunjukkan peran firman Tuhan dalam memberikan arahan praktis untuk keputusan sehari-hari. Terang bagi jalanku. Firman Tuhan bukan hanya membimbing langkah-langkah kecil, tapi juga memberikan visi yang lebih luas untuk perjalanan hidup manusia. Ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan memberikan pandangan jangka panjang, membawa manusia kepada kehendak Allah yang sempurna. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup." Akulah jalan ini bermaksud Yesus mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa atau Allah. Dalam konteks ini, jalan bukan hanya sebagai petunjuk arah, tetapi sebagai satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Maksudnya, tidak ada cara lain selain Yesus untuk mendapatkan kehidupan kekal ini. Ini menekankan eksklusif Yesus sebagai jalan keselamatan, yang bertentangan dengan pandangan bahwa banyak jalan menuju Tuhan. Akulah kebenaran. Kebenaran absolut Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa segala yang diajarkan adalah benar, karena dia adalah sumber dari kebenaran absolut. Kebenaran yang membebaskan. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-32, Yesus mengatakan, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang ada dalam dirinya membawa pembebasan dari dosa dan kebohongan dunia. Yesus menunjukkan apa yang benar tentang Allah, manusia, dan keselamatan. Akulah hidup, hidup sejati. Yesus adalah sumber hidup yang sejati, baik kehidupan fisik maupun kehidupan kekal. Dalam konteks ini, hidup mengacu pada hidup yang diberikan oleh Yesus, yang membawa manusia keluar dari kematian rohani dan memberikan mereka hidup baru dalam Allah. Hidup kekal. Yesus menawarkan hidup kekal.
kepada semua yang percaya kepadanya. Ini bukan hanya hidup setelah kematian, tetapi hidup yang dimulai dari sekarang yang berfokus pada hubungan yang benar dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, Kristus sebagai sumber cahaya pendidikan Kristen. Dan yang keempat, tujuan mengembalikan manusia kepada karakter Allah melalui teladan Yesus Kristus. Landasan filosofis pendidikan Kristen. Satu, penciptaan. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, imago Dei. Dalam pendidikan Kristen ini bertujuan untuk membantu siswa memahami identitas mereka sebagai ciptaan Allah yang bernilai dan untuk berkembang dalam hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ini juga mencakup pengembangan kemampuan intelektual, emosional, moral, dan spiritual yang bersejalan dengan gambar Allah dalam diri mereka. Poin yang kedua adalah kejatuhan. Rupa Allah dalam manusia tercemar oleh dosa. Pendidikan Kristen yang ini menganggapi kenyataan dosa dengan memberikan solusi berupa pemahaman tentang anugerah Allah, pertobatan, dan perlunya pembaruan hidup melalui Kristus. Oleh karena itu, pendidikan ini juga mengajarkan nilai-nilai moral yang membantu individu mengenali dan menghindari dosa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah penebusan. Kristus memperbaiki hubungan manusia dengan Allah melalui salib. Pendidikan Kristen ini bertujuan untuk membawa individu kepada pemahaman tentang kasih Allah yang menyelamatkan dan pentingnya hidup yang dipenuhi oleh anugerahnya. Mahasiswa diajarkan untuk menghidupi kehidupan yang diubah oleh kasih Kristus, berfokus pada pertumbuhan rohani dan moral yang selaras dengan iman mereka. Dan yang keempat, pemulihan. Pendidikan menuntun manusia menuju kesempurnaan dalam Kristus. Pemulihan juga mencakup proses penyucian dalam hidup seorang Kristen. Pendidikan Kristen tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang serupa dengan Kristus. Melalui pengajaran Alkitab, doa, dan penerimaan pembaruan oleh Roh Kudus, pendidikan Kristen membantu individu untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus, hidup yang berkenan dengan Allah. Dan semua landasan filosofis pendidikan Kristen ini bertujuan untuk mengarahkan individu menuju kehidupan yang lebih baik, yang selaras dengan kehendak Allah, serta memperkenalkan mereka pada kasih dan anugerah yang ditemukan hanya dalam Yesus Kristus. Arah pikiran pendidikan Kristen. Poin pertama, Christ-centered. Kristus sebagai pusat pembelajaran. Kristus sebagai inti dari pendidikan. Dalam pendidikan Kristen, Kristus adalah pusat dari segala pengajaran. Segala sesuatu yang diajarkan di sekolah, baik itu ilmu pengetahuan, moral, atau keterampilan hidup, harus mengarahkan pada pemahaman dan penerapan ajaran Kristus. Kristus sebagai pusat mengarahkan mahasiswa untuk melihat hidup dan dunia melalui kacamata iman Kristen. Ini berarti bahwa setiap mata pelajaran dan aktivitas dalam pendidikan harus menghubungkan mahasiswa dengan pengajaran Kristus tentang kasih, kebenaran, dan kehidupan kekal. Poin yang kedua adalah student oriented, fokus pada kebutuhan dan tujuan mahasiswa. Pendidikan yang peduli pada individu. Pendidikan Kristen mengutamakan kebutuhan, potensi, dan tujuan mahasiswa sebagai individu yang unik. Setiap mahasiswa diciptakan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, dan pendidikan Kristen bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut seoptimal mungkin. Fokus ini memastikan bahwa setiap mahasiswa diperlakukan secara pribadi, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan cara dan ritmenya masing-masing. Ketiga, teacher directed. Guru sebagai pembimbing ke dalam kebenaran jati. Guru sebagai teladan dan pembimbing dalam pendidikan Kristen. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar ataupun instruktur akademik, tetapi juga sebagai pembimbing rohani. Guru diharapkan untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, melakukan tindakan, kata-kata, dan sikap mereka. Dan guru bertugas untuk membawa siswa lebih dekat kepada Allah dengan mengarahkan mereka kepada kebenaran sejati yang ditemukan dalam Alkitab dan ajaran Kristus. Dan yang keempat, pendidikan holistik, menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter. Mengembangkan siswa secara seluruh, pendidikan Kristen memandang manusia sebagai makhluk yang holistik, yang memiliki tubuh, pikiran, dan jiwa.
Oleh karena itu, pendidikan Kristen berfokus pada pengembangan semua aspek kehidupan siswa, termasuk intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan spiritual. Aspek filosofis pendidikan Kristen. Satu, epistemologi. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Semua kebenaran berasal dari Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa. Tanpa manusia Allah tidak akan. Kedua, aksiologi. Yang moral, Kristus sebagai teladan tertinggi nilai moral. Estetika, keindahan manusia diciptakan segambar Allah. Yang ketiga, ontologi, eksistensi pelita tanpa cahaya, pendidikan tanpa firman Tuhan adalah sia-sia. Pendidikan Kristen membawa manusia dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Peran pendidikan Kristen. Pendidikan sebagai pelita membawa manusia kembali ke Allah, menuntun manusia menjadi Kristus kecil. Dalam arti lain, pendidikan sebagai pelita mengajarkan bahwa pendidikan Kristen memiliki tujuan untuk membawa manusia kembali kepada Allah melalui pengajaran yang membawa kebenaran Alkitab dan menjadikan setiap individu lebih serupa dengan Kristus dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan Kristen berfungsi sebagai penerang yang mampu membantu manusia menentukan jalan kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan pendidikan untuk guru, guru sebagai pelaku pendidikan harus terus diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, arti kata lain, pendidikan untuk guru menekankan bahwa guru dalam pendidikan Kristen tidak hanya berperan sebagai pengajar intelektual, tapi juga sebagai pembimbing rohani. Guru perlu terus diperbarui oleh Roh Kudus, terus diperbarui agar dapat mengajar dengan penuh hikmah, kasih, dan teladan yang mencerminkan ajaran Kristus. Pembaruan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pendidikan Kristen, yang tidak hanya mengarahkan pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga pada pertumbuhan rohani dan moral siswa. Tujuan akhir pendidikan Kristen untuk membentuk siswa, satu, mengenal Allah yang sejati. Kedua, menyadari tujuan Allah dalam hidup. Yang ketiga, hidup dalam terang Kristus. Dan untuk misi globalnya, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dalam Matius 28 ayatnya ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penutup. Pendidikan Kristen berpusat pada Kristus, firman Tuhan dan rencana Allah yang semula. Peran guru mengarahkan siswa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi terang di dunia. Keharusan pendidikan Kristen harus terus berlanjut untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kita. God bless you semuanya.